Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan membahas program bangun datar yang kelilingnya itu menggunakan function dan luasnya itu menggunakan prosedur. Disimak ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bagaimana menerapkan luas lingkaran menggunakan prosedur. Disimak ya teman-teman. Baik, mari kita langsung melihat kode di sini pada prosedur hasil. Tapi sebelum ke sana, mari kita perhatikan bagian kode pada TXT lari terlebih dahulu. Di sini kita lihat apabila tombol enter ditekan, maka si variabel getText akan mengambil angka yang diinput oleh user pada text box. Baik, kita lanjut untuk mengambil prosedur hasil. Setelah dipanggil, maka prosedur hasil baru dijalankan. Apabila prosedur hasil dijalankan, maka olah inputan user ke dalam rumus lingkaran. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, rumus lingkaran itu adalah PRR. Nah, setelah dapat hasilnya, maka hasil tersebut dimasukkan dalam variabel hasil luas. Baru deh kemudian kita masukkan ke dalam label. Yuk, mari teman-teman kita lihat program ketika dijalankan. Oke, kita masukkan angka 12 di sini. Lihat, ketika kita enter, maka hasil yang akan keluar adalah 4, 5, 2, 16. Sesuai bukan dengan rumus yang kita buat. Baik, yuk kita masuk ke keliling lingkaran. Apabila beda dengan yang tadi. Nah, kedua di sini kita menggunakan fungsi. Apabila fungsi dijalankan, fungsi pada akan mengembalikan suatu nilai. Yuk perhatikan. Kita perhatikan terlebih dahulu TXT lari. Jari. Ketika kita tekan enter, maka ambil inputan user di text box dan panggil fungsi hasil. Ketika fungsi dipanggil, olah ke dalam rumus keliling lingkaran. Kemudian ketika hasil diperoleh, tampung oleh variabel hasikal. Baru deh kemudian kembalikan nilai di tempat fungsi tersebut dipanggil. Nah, perbedaannya di sini teman-teman, nilai akan dikembalikan terlebih dahulu ke tempat asalnya. Baru deh dimuat ke dalam label hasil. Oke, mari kita jalankan dan kita masukkan angka 20, tekan enter dan viola. Tampil deh hasilnya di bawah dengan angka 62,8. Baik, itu penjelasan dari saya tentang lingkaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kita yang lain. Oke. Baik, kita lanjut ke persegi panjang ya, teman-teman. Nah, di sini kita punya dua text box, satu untuk panjangnya dan satu lagi untuk lebarnya. Untuk text box pertama, ketikkan tombol enter ditekan, maka kursor akan pindah ke text box 2. Yuk, mari kita lihat. Seperti biasa ya teman-teman, untuk luas kita gunakan prosedur dan untuk keliling kita gunakan fungsi. Pertama kita ke luas terlebih dahulu. Untuk luas persegi panjang kita tahu rumusnya panjang dikali dengan lebar. Dengan demikian kita harus mengambil dua input dari user, makanya kita menggunakan dua text box. Oke, kita lanjut ke text box terakhir. Ketika text box di enter, maka ambil inputan dari user. Untuk panjangnya kita masukkan ke dalam variabel panjang, dan untuk lebarnya kita masukkan ke dalam variabel lebar. Kemudian seperti biasa kita panggil prosedur hasil. Ketika prosedur hasil dipanggil, lakukan pengolahan variabel sesuai dengan rumus luas persegi panjang. Seperti biasa, taruh hasilnya pada variabel hasil luas, dan juga butuh dua text box. Rumusnya bisa teman-teman cari sendiri ya. Sama juga sih seperti pada bagian lingkaran tadi. Pada bagian persegi panjang kita menggunakan fungsi untuk mengembalikan nilainya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman kodenya. Yuk mari kita jalankan. Pertama, untuk luas persegi panjang terlebih dahulu ya. Mari kita masukkan panjang 20 dan lebar 15. Tekan enter dan kita dapatkan hasilnya luasnya itu 300. Sekarang untuk kelilingnya sudah dapatkan teman-teman rumusnya.
Ya, rumusnya itu 2 panjang tambah lebar. Mari kita masukkan panjang 20 dan lebarnya 15. Maka kita akan mendapatkan hasil 70. Baiklah, demikianlah dari saya, teman-teman. Kita lanjut ke rekan lainnya. Baik, kita lanjut ke segitiga ya teman-teman. Untuk luas kita menggunakan 2 text box. Dan untuk keliling kita gunakan 3 text box. Logo 3, iya dong teman-teman. Kecuali yang kita punya itu segitiga sama sisi. Baru kita bisa jika hanya menggunakan 1 text box. Nah, paham kan teman-teman? Nah, untuk luas, kita tampung alas di variabel atas dan tingginya pada variabel tinggi. Kemudian, panggil prosedur seperti biasa dan variabel tadi akan diolah di dalam prosedur hasil. Nah, kemudian langsung tampilkan hasilnya pada tabel hasil. Nah, sedangkan untuk keliling, kita gunakan fungsi. Pertama, kita tampung input user ke dalam 3 variabel yang berbeda ya, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, panggil fungsi hasil dan oleh 3 variabel tadi. Kemudian, tampung nilainya pada variabel hasil dan kembalikan variabel tersebut ke tempat asalnya ya. Baru tampilkan hasilnya pada label hasil. Nah, mari kita coba. Pertama, untuk ulas segitiga, kita menggunakan atau kita masukkan alasnya 12 dan tingginya 17. Maka hasil yang diperoleh nanti kita akan dapat 102. Nah, sedangkan untuk keliling, kita masukkan inputan pertama 12, inputan kedua 13, dan inputan keempat yaitu 14. Maka hasil yang didapat adalah 39. Nah, baik, itulah penjelasan singkat dari saya tentang segitiga baik untuk luas maupun kelilingnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kita yang lain. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk persegi. Untuk persegi, kita hanya memerlukan 1 text box saja, baik untuk luas maupun keliling. Untuk luas dan keliling, kita tampung variabelnya di dalam variabel getText. Mari kita lihat kodenya. Nah, ini variabel untuk luas, sedangkan ini variabel untuk keliling. Sama bukan? Seperti biasa ya teman-teman, yang membedakan hanya prosedur untuk luasnya dan fungsi untuk kelilingnya. Sepertinya untuk cara kodenya tidak perlu dijelaskan lagi ya teman-teman. Saya rasa teman-teman juga sudah paham dengan cara kodenya. Mari kita lihat lagi kode ini untuk luas dan ini untuk keliling. Yuk kita jalankan. Sekarang kita masuk sisinya 16, maka hasilnya adalah 256. Dan untuk kelilingnya kita dapat 64. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua kita. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak kita yang telah menjelaskan bagaimana program bangun datar ini bekerja ya, mulai dari menghitung luas sampai menghitung keliling. Baik, saya akan menjelaskan menu program yang ada di samping kiri yang terdiri dari refresh, restart, dan exit. Nah, maksudnya untuk refresh, misalnya kita hitung luas lingkaran. Ya, kita masukkan di sini 30. Nah, kan tampil tuh. Nggak mungkin kita Ctrl A, kita buat lagi angka yang lain misalnya 12. Nah, bisa saja sih, cuman kan ribet. Jadi kita klik program di sebelah kiri, klik refresh, maka semua akan hilang. Cara kerja refresh itu sebenarnya hanya membersihkan setiap objek pada setiap form. Jadi masing-masing form itu punya prosedur bersih. Nah, misalnya ini keliling persegi. Nah, di sini teks sisi dibersihkan, LBL hasil dibersihkan, dan difokuskan ke teks sisi. Nah,
Itulah kira-kira begitu. Sekarang kita ke restart. Restart itu maksudnya kita mengulang lagi program yang sudah berjalan. Jadi seperti ini. Misalnya kita klik restart. Nah, dia akan keluar. Kemudian dia akan mengulang program kembali. Dan untuk exit, yaitu untuk program keluar saja. Sederhana. Ya, kita lihat untuk form utamanya untuk bagian exit. Sebentar ya, lagi loading teman-teman. Nah, ini dia. Kita masuk ke kode. Kita lihat bagian exit. Nah, untuk exit hanya program N saja. Kemudian untuk refresh tadi, nah kita tekan tombol refresh, maka ini ada form keliling lingkaran, keliling persegi, luas lingkaran, luas persegi panjang. Nah, semua form tadi ketika diklik tombol refresh, maka akan membersihkan. Membersihkan apa? Objek-objek yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam teman-teman, semoga sukses. Demikian paparan dari kami. Assalamualaikum.